Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita, di video pembelajaran daring kita. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita membahas tentang salah satu konsep di dalam desain, di dalam Pixel Lab itu sendiri yang namanya adalah kekuatan warna. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut dengan kekuatan warna? Jadi, kekuatan warna itu maksudnya adalah sebuah bagian desain di mana kita dapat merubah sebuah warna objek tapi tanpa merusak kualitas dari gambar tersebut. Itulah yang disebut dengan kualitas warna. Jadi kita bisa merubah warna sebuah objek tanpa merusak kualitas dari gambar originalnya. Nah, kalau di dalam dunia, kalau di dalam aplikasi Photoshop untuk mengatasi atau mengedit dalam kualitas warna, kita bisa masuk ke dalam menu yang namanya adjustment. Di dalam menu adjustment itu sangat banyak sekali konsep-konsep pewarnaan yang mengatur kualitas warna. Nah, salah satunya ada yang namanya hue saturation. Lalu kalau dalam eh, Pixel Lab itu bagaimana konsepnya atau cara pembuatannya? Kita akan bahas bagaimana sih cara pembuatannya di dalam Pixel Lab itu sendiri. Nah, langsung saja untuk konsep pembuatannya. Yang pertama kita pilih dulu untuk background apa nih yang mau kita pakai. Nah, misalkan kita pakai dulu backgroundnya yang ini. Nah, untuk teman-teman nanti yang lain boleh dipilih ya untuk backgroundnya, terserah untuk teman-teman semua bagaimana konsep dan lain sebagainya ya. Nah, kalau sudah kita pilih, yang berikutnya kita akan import gambar. Kita akan ambil gambar. Caranya boleh diklik di tanda plus yang ada di pojok kiri atas, ini dia. Lalu kita pilih from gallery. Nah, setelah kita pilih from gallery, maka di sini kita akan ada ambil sebuah file gambar. Dalam hal ini, kita akan ambil file gambar yang ini. Nah, ini dia. Ada sebuah file gambar sepeda motor. Setelah itu kita boleh pilih checklist ya, karena kita nggak perlu ubah bentuk dan lain sebagainya. Kita ambil yang default saja. Kita boleh tekan tombol checklist. Nah, setelah kita pilih tombol checklistnya, maka dalam hal ini kita boleh besarkan ukuran gambarnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, misalkan kita pilih di sini, kita letakkan. Lalu yang berikutnya, setelah selesai bagian yang pertama, lalu bagaimana sih cara kita untuk merubah warna di dalam Pixel Lab itu sendiri? Kita boleh pilih di menu yang ketiga ya, di bagian bawah di samping huruf A ini atau teks, kita boleh pilih menunya. Nah, setelah kita pilih, di situ kan ada beberapa jenis menu ya. Di situ ada yang namanya reselect, delete, crop, copy dan lain sebagainya. Maka di sini kita bisa pilih yang namanya color filters. Oke. Nah, untuk color, kalau untuk menggunakan konsep color ini sendiri, itu dia akan mengganti warna secara menyeluruh untuk objeknya. Itu dia kalau konsepnya adalah konsep color. Nah, untuk hal ini yang kita pakai itu adalah color filter. Nah, setelah kita pilih color filter, maka di sini kalau diperhatikan ada beberapa jenis menu ya. Di sini ada hue, ada saturation, ada brightness, ada contrast. Nah, apa saja untuk bagian-bagian ini tersebut? Maka yang pertama kita bahas ada pada bagian hue. Apa ini fungsinya? Untuk bagian hue ini sendiri fungsinya adalah memilih jenis warna. Kita akan memilih jenis warna yang akan kita pakai, itu maksudnya. Sedangkan saturation itu apa? Saturation itu fungsinya adalah mempertajam warna yang kita pilih. Jadi kalau misalkan kita pilih merah, maka pada saat nilai saturationnya kita tinggikan atau di atas 0, kita akan membuat warna merahnya semakin tajam. Sedangkan brightness itu nanti fungsinya untuk apa? Brightness contrast itu fungsinya apa? Fungsinya adalah mengatur yang namanya tingkat kecerahan atau biasanya disebut dengan yang namanya under ataupun over exposure ya. Mengatur gelap atau cerahnya sebuah objek gambar.
Nah, langsung saja untuk penggunaannya di sini misalkan kita pilih untuk Hutus itu misalkan kita nanti kita akan gunakan di gambar yang kedua ya. Ini kita biarkan aja gambar normalnya seperti itu. Jadi ini kita ambil contohnya aja misalkan kalau kita pilih. Nah, di sini kita akan bisa merubah warna yang kita inginkan dari objek gambarnya itu. Nah, misalkan dia sudah berubah. Kita pilih seperti ini. Nah, setelah itu saturationnya kita akan tinggikan atau kita akan rendahkan, kita tajamkan atau kita akan turunkan tingkat ketajamannya. Nah, kalau kita ingin naikkan tingkat ketajamannya, maka ini bisa kita naikkan saturationnya. Atau kita boleh rendahkan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, lalu yang berikutnya untuk brightness itu sendiri kita akan cek apakah gambarnya menurut kita itu gelapkah atau cerahkah. Maka kalau seandainya gambarnya itu memang harus diubah untuk tingkat cahayanya, kita boleh atur apakah kita mau cerah kali atau gelap kali. Kira-kira seperti itu ya. Nah, dalam hal ini kita biarkan aja dia 0. Oke. Nah, ini dia untuk bagian gambar yang pertama. Kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Kalau sudah nanti misalkan seperti ini, kita boleh tekan tombol checklist. Nah, setelah itu kita akan ambil gambar yang kedua. Gambar yang kedua, kita akan pilih, kita akan ambil kembali dari from gallery. Setelah itu kita ambil nih gambar yang kedua. Kalau sudah, boleh kita checklist. Nah, gambar yang kedua setelah dia sudah masuk, kita boleh kecilkan untuk gambarnya. Kira-kira seperti ini. Oke, jadi jangan terlalu besar. Kita boleh letakkan di bagian pinggir kiri seperti ini. Nah, setelah kita masukkan seperti posisi di dalam video ini, kita boleh atur kembali ya. Untuk warna misalkan kita mau ubah, kita boleh pilih dari filter sama seperti tadi hue saturation-nya. Nah, di sini kita boleh ubah warnanya, kira-kira warna apa nih yang kita inginkan. Nah, misalkan kita ubah jadi warna hijau seperti ini boleh. Saturation-nya boleh kita gelapkan sedikit misalkan. Kalau sudah boleh kita okekan. Nah, setelah kita okekan, kita lanjutkan kembali. Di sini ada stroke. Kita boleh kasih warna stroke-nya, misalkan jangan lupa di-enable-kan ya. Jadi warna stroke-nya misalkan kita pilih merah. Lalu di sini kalau diperhatikan kan ada stroke width, berarti untuk ukuran dari nilai stroke itu kira-kira kita mau buat berapa. Misalkan kita buat aja 5. Setelah itu kita boleh checklist, menandakan dia sudah selesai. Masuk, kita ambil gambar yang berikutnya kembali, sama gambar yang kedua. Dari from gallery, gambar yang kedua kita tetap ambil yang ini. Setelah itu, di sini boleh kita atur dulu ya untuk ukurannya, biar dia lebih rapi kembali. Kita usahakan pas ukurannya pas. Setelah itu ini boleh kita letakkan di kita boleh letakkan di bagian bawahnya. Kita ukur sekali lagi. Oke, setelah itu kita letakkan di bagian bawahnya seperti ini. Setelah kita letakkan di bagian bawahnya, lalu kita tambahkan kembali sama seperti tadi, stroke-nya kita pilih merah. Lalu width-nya kita pilih 5 tadi ya. Jadi warnanya merah 5. Oke, masuk dia gambar yang kedua.
Di sini pastikan posisinya pas ya, biar nanti dia lebih rapi. Oke, yang berikutnya kembali kita bisa ubah warnanya. Dari color filter kita ganti nih warna yang kedua. Misalkan warna merah kita cari. Nah, setelah selesai itu kita lanjutkan kembali untuk bagian yang berikutnya. Di sini kita tambahkan layer baru dari layer shape. Kita letakkan posisi layer shape-nya di sini. Boleh kita panjangkan seperti ini ya. Lalu opacity-nya setelah kita pilih layer shape, di sini opacity-nya boleh kita kurangi. Oke, kita boleh kurangi. Kita ubah warnanya. Di sini kita boleh cari ya warna yang kita inginkan apa nih misalkan. Oke, ini deh kita pilih, ini ada warnanya. Nah, setelah selesai kita pilih. Maka kita boleh tambahkan teks di dalamnya ya. Ini kita checklist, menandakan selesai, ini objek shape-nya sudah ada. Lalu kita tambahkan teks. Nah, untuk teks itu sendiri, apa yang mau kita ketik, kita masukkan di dalamnya untuk teksnya. Kita ketikkan nama merek motornya ya. Oke, ini dia sudah muncul untuk teksnya. Di situ kalau misalkan kita mau gunakan konsep yang lain juga sebenarnya bisa aja. Oke, nah kalau sudah kita rasa untuk teksnya nanti aja kita lakukan untuk perubahannya. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Di sini ada new text. Oke, di sini ada new text. Di sini kita bisa ganti untuk new textnya. Kita buat. Kita ganti aja deh, terlalu besar. Oke, nah ini dia untuk hasilnya. Setelah ini selesai, maka boleh disimpan. Oke, save to gallery. Nah, disitu kalau ada muncul iklan di close saja. Oke, nah seperti itulah kira-kira untuk penggunaan konsep desain, penggunaan hue saturation di dalam Pixellab itu sendiri, bagaimana konsep pembuatannya, lalu untuk konsep urutan dan lain sebagainya. Kira-kira untuk teman-teman semua boleh berkreasi untuk bentuk konsep dan lain sebagainya, tergantung kreativitas dari teman-teman semua. Yang pastinya seperti itulah cara menggunakan sebuah hue saturation di dalam Pixellab. Oke, nah demikianlah untuk video pembelajaran hari ini. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.